Halo semuanya, halo para tekis, kembali lagi di Tekina Channel dan masih bersama gue Rifan di sini. Ya, dan kali ini gua nggak sendiri ya. Kalian bisa lihat sendiri, gua ditemani oleh sesosok makhluk Apa nih makhluk apa nih? Apa nih? makhluk Oh hidup, iya makhluk betul hidup. makhluk Nah, ini hidup. makhluk hidup. Ah, Dan ya daripada gue yang kenalin, karena orangnya ada langsung di sebelah gua, mending kita suruh aja dia yang sendiri yang kenalin. Oke bang, kenalin bang. Oke siap. Kenalin nama gue Muhammad Nasrullah. Panggil aja Nasrul. Oke, panggil Nasrul ya. Oke. Eh, apa nih kesibukannya nih Nasrul? Kesibukan gue sebenarnya nggak sibuk sih. Main Zeus. Enggak. Aduh, nggak boleh itu nggak boleh ya, nggak Enggak boleh. main Zeus Dota maksudnya. Oh ya Make Dota. Zeus. Oh main karakter Zeus. Jadi apa kesibukannya? Kesibukannya mahasiswa biasa lah. Oh, mahasiswa, Mahasiswa masih kupu-kupu. mahasiswa. Apa tuh mahasiswa kupu-kupu? Kuliah pulang. Oh, anjay. Kuliah pulang ya. Eh, Gue kira jadi kupu-kupu aja. enggak dong. Oh, enggak. Nggak cocok. Oke. Jadi mahasiswanya jurusan apa nih kalau boleh tahu? Jurusannya Teknik Informatika dan Komputer, TIK. Oke. Ada ininya nggak kalau misalnya spesialisasi atau apa sebutannya gitu? Oh, mungkin program studi. Nah, ya program studi boleh. Gue ngambil program studi Teknik Multimedia dan Jaringan. Oke, berarti kalau dari namanya kalau gua tebak lu ngaduk semen, bener? Nah, aduh, kenapa yang aduk semen? Enggak. Ya mentang-mentang Cikarang jadi cool ya tinggal. Enggak sih dong, enggak wah. Oh, enggak. Wah, Gua parah. ngomong Iya. ya. Oke, enggak guys. Berarti kalau dari namanya teknik Ah, multimedia jaringan Nah, antara belajar atau bukan antara belajar, berarti belajarnya multimedia sama belajar jaringan, bener nggak tuh? ya benar. Tapi Oke. untuk Tapi multimedianya cuman di semester awal kita belajarnya. oke. Selebihnya masuknya ke jaringan sama ngoding gitu. Oh, ngoding. Iya. Malah oke. Ngodingnya apa tuh? Maksudnya ngoding mobile, web atau IoT atau apalah? Nah itu tiga-tiganya masuk semua Oh, tuh. tiga-tiganya masuk Iya. semua. Oh, Web iya, mobile iya, IoT iya. kayaknya gue minder nih, lebih master nih Waduh kayaknya. kenapa? Gue manggil dia master berarti ya sekarang Udah ya. jangan. Master Nasrul, oke. Jadi karena lu belajar ngoding nih, Nah, kayaknya pas nih dengan topik pembahasan hari ini, di mana kita mau bahas Python programming language. Nah, pertanyaan gue dulu nih, Oke. lu udah pernah ngoding pakai Python nggak? Aduh, belum. Karena Nah, yang oh iya. dipelajari di kampus gua itu yang dikasih materi sama dosen tuh cuman bahasa C, Hmm. Java sama HTML. Oh, I Nah, see. untuk Jadi, Python belum pernah tuh. oh, ya tapi emang umumnya gitu sih. Gue juga dulu belajar pakai bahasa C, Java sama ya HTML segala macam gitu sih. Ah, Oke, berarti Python nggak ada di apa di makulnya ya. nggak ada. Media belajar programnya itu pakai bahasa Java, bahasa C Iya. sama ya paling HTML Iya, gitu ya. HTML ya. CSS dan Nah, kayak gitu-gitu. ah. JavaScript juga apa tuh? JavaScript sih nggak belajar Oh, nggak JavaScript. belajar. Enggak. Cuman HTML, Java. HTML ya, JavaScript sih paling kalau mau belajar ya paling sendiri. Oh, sendiri. Iya. Iya. Jadi HTML, CSS saja mungkin yang Iya. bahas di sana ya. Hmm. Ya memang sih karena namanya mahasiswa lu harus belajar sendiri ya, nggak cukup di kampus. Nah itu. Nah itu. Ya udah, tapi nggak masalah sih Surul karena di episode kali ini pembahasan kita itu topiknya masih yang basic lah, yang nggak terlalu kompleks, yaitu data type atau tipe data. Nah, Gue yakin juga di Java ataupun di C ada kan tipe data. pasti ada. Nah ya berarti kalau misalnya ada konsep dasarnya atau ya konsep dasarnya berarti sama, mirip-mirip lah. Nggak sama tapi mirip-mirip gitu. Iya. Dan gue yakin walaupun lu belum pernah belajar Python, lu tetap bisa ngikutin sih. Dan termasuk teman-teman di rumah juga pasti bisa ngikutin. Kalau apalagi kalau punya basic programming sebelumnya kan, Iya, mau betul mau banget. bahasanya apapun itu gitu. Nah, Ya wes, kalau kayak gitu nggak usah berlama-lama lagi, daripada kita kebanyakan intro nih. Kita langsung aja masuk ke VS Code-nya. Ya teman-teman, gue udah buka VS Code gue. Kalian juga kalau mau buka ya silakan buka atau pakai text editor apapun ya yang
kalian lebih sukai gitu ya. Nah, di sini yang perlu kalian lakukan itu pertama sebelum mulai itu pastinya workstation kalian, komputer kalian atau laptop kalian itu udah terinstall Python. Nah, yang kedua kalian bisa buat working directory dulu, directory kosong gitu ya buat nanti naruh file Python di situ. Atau kalian juga bisa nge-clone dari repository gue yang udah ada di GitHub. Lokasinya di sini nih. Nah, kelihatan nggak nih? Gue udah share browser gue nih. Nah, di sini kurang lebih nanti yang kalau kalian mau tahu gitu ya, maksudnya kalian juga bisa ngeliat di kolom deskripsi gitu. Oke, kalau gue di sini gue udah nge-clone directory gue, jadi gue langsung lanjutin aja patternnya nih dari bikin directory subdirectory E1 E2 sampai sekarang episode ke-8 ya Python ini. Dan di dalamnya gue juga udah nyiapin satu buah file, gue kasih nama data type. Oke, di sini ya ini file Python kosong sebenarnya sih, belum ada function tapi belum ada isinya gitu. Oke, Rul. Yang lu tahu data type apa aja? Apa tuh? Integer. Oh, integer ya. Iya. Terus Boolean. Oke. Terus Float. Terus terus number. Oh ya, kayak itu number. Number sama integer beda ya? Sama ya? Gak tahu. Yang lu pelajari gimana? Harus sama bang, harus sama. Iya. Lanjut aja bang, lanjut aja. String, ada string. Oh iya, string. String boleh. Belum tadi. Sama array. Apa? Array. Iya. Oke, array. Oke. Ada lagi yang lu tahu aja? Yang gua tahu. Ini udah mulai ngebul lu. Iya. Gak usah dipaksain. Iya, udah cukup segitu aja. Iya. Ya nggak apa-apa. Ada lagi nggak? Udah, mungkin segitu aja bang. Yang selama ini udah lu pelajarin itu semua? Atau ada lagi? Nggak ada? Atau itu yang lu ingat lah? Yang diingat di otak sih itu bang. Ya oke lah, nggak masalah sih. Emang setiap bahasa pemrograman biasanya punya istilah yang berbeda-beda ya. Nah, tadi yang termasuk pas gua nanya number apakah sama dengan integer, karena bisa jadi di bahasa pemrograman lain emang nyebutnya number. Gua nggak tahu tuh. Nah, kalau di Python sendiri, sebenarnya data types itu ada secara besar dulu ya. Secara besar gue biasanya mengklasifikasikan ada yang bersifatnya fundamental, ada yang sifatnya custom. Nah, sebenarnya itu bahasaku aja gitu ya, bukan bahasa ofisialnya gitu ya. Jadi kalau yang fundamental itu terbagi jadi beberapa lagi. Kalau gue nyebut fundamental karena tipe data ini tuh umum ada di bahasa pemrograman lain. Contohnya kayak numeric. Numeric itu di Python terbagi lagi tuh, ada integer, ada float, ada apa sih namanya, kompleks. Kompleks itu ada bentuk bilangan kompleks. Nah, lalu ada juga ini masih ngomongin yang fundamental nih, ada juga string tadi lu udah sempat bilang. Di bahasa Python juga ada tipe data string. Lalu boolean ya itu ada di Python juga. Apalagi ya kurang lebih itulah kalau untuk yang fundamental. Nah, kalau untuk yang custom itu contohnya tadi kalau di lu kan tadi nyebutnya array ya. Iya. Nah, kalau di Python itu ada istilah sendiri namanya list. Nah, selain list ada juga dictionary. Nah, gue makanya mengklasifikasikan itu sebagai custom data type itu, ya itu bahasa gue pribadi memang. Karena dia cuma ada di Python. Maksudnya bukan cuma ada di Python. Terminologinya cuma ada di Python, maksudnya gitu. Ada di bahasa lain mungkin namanya kayak array kan tadi. Iya, mungkin beda ya. Sebenarnya mirip-mirip atau sama kalau menurut gue sih. Soalnya basically kan lu ngomongin value dan index kan. Array itu kan. Iya. Lalu ada juga tuple. Nah, tuple nih kayaknya cuma ada di Python nih. Apa tuh bang? Tuple itu sebenarnya list. Sebenarnya list, cuman dia itu punya karakteristik tersendiri, yaitu dia itu immutable. Jadi ketika lu udah declare di awal, lu nggak bisa ngerubah value-nya di tengah-tengah. Kalau list kan atau array masih bisa.
Iya. Asal lu tahu indeksnya nomor berapa, lu bisa rubah value-nya. Kalau tuple itu nggak bisa lu rubah. Udah paten ya, Udah paten kayak gitu. Itu mirip kayak konstanta aja. Tapi dia bentuknya list. Oke. Nah, kayak gitu. Lalu ada set. Set itu collection atau apa sih namanya? Sekumpulan data ya, kayak array atau list itu. Cuman mempunyai elemen-elemen yang unik. Elemen-elemen unik artinya satu sama lain nggak boleh sama. Jadi kalau ada satu di indeks nomor 0, di indeks nomor 2 atau yang selanjutnya nggak boleh angka satu lagi, harus yang lain gitu. Nah lalu ada juga yang namanya dictionary. Kalau dictionary itu sama, mirip juga sama array, cuman dia itu key value. Iya benar, key value benar. Kalau array itu kan indeks. Iya. Indeks nomor 0, value-nya berapa. Nah kalau dictionary itu key sama value-nya. Jadi kayak collection sama modelnya kayak array collection, dia itu sekumpulan data tapi di-identified-nya sama key, bukan sama indeks. Okay. Misalnya ada nama value-nya Jason atau ya lu Nasrul misalnya kayak gitu kan. Nah ini biasanya kayak gitu tuh pakai namanya dictionary. Disingkat DICT lah gitu. Iya. Ini sangat kepake kalau nanti kalian teman-teman semua ya, dan lu kalau misalnya kalian itu membuat API menggunakan Python. Nah itu kan kalian pasti harus berhadapan, kalau kalian buat API kan pasti kalian berhadapan sama yang namanya JSON file. Iya. Nah JSON file itu kan sebenarnya bentuknya key value juga. Ini kepake banget sih kalau dictionary ini kalau bikin API. Lalu ada Boolean. Nah Boolean ini bukan yang custom sih, ini yang fundamental, ini sempat disebutkan. Iya. Kalau Boolean itu ya true false ya, gampang ya. Itu gampang kebayang. Tadi juga ada sempat complex number, itu di fundamental, bagian fundamental dia itu untuk bilangan kompleks. Terus apa lagi ya? Ada non. Non itu lebih kepada kalau sebuah variabel tidak memiliki value. Jadi di Python itu tidak memiliki value sama nol itu dua hal yang berbeda. Nol itu masih ada value-nya. Tapi kalau non itu kosong, void, kosong. Ngerti kan? Iya, paham. Nah itu jadi non itu adalah sebuah tipe data juga di Python itu, kurang lebih kayak begitu kesimpulan. Nah itu tadi sedikit teorinya tentang pendahuluannya dulu tentang tipe-tipe data di Python. Nah sekarang kita akan coba satu-satu nih. Boleh banget. Di file Pythonnya kita tulis. Jadi pertama kita coba hands-on tentang tipe data integer dulu. Jadi Srul, di Python itu ada sebuah function, kita udah dibantu dengan sebuah built-in function namanya type buat kita cari tahu ini tuh tipe datanya apa gitu. Nah ini kekecilan nih, mending gua gedein dulu. Teman-teman kayaknya kelihatan kan ya segini ya, gede lah ya. Nah di sini kita misalkan, di sini gue udah nyiapin nih struktur apa ya, boilerplate kali ya sebenarnya apa ya, tinggal dimasukin lah apa yang mau ditulis gitu ya. Functionnya udah di define. Kita nggak akan bahas line per line dulu karena poinnya sekarang kita bahas tipe datanya aja dulu ya. Nah di sini kita coba copy paste saja. Teman-teman yang di rumah kalau misalnya kalian ikut ngoprek, sebaiknya sih gua rekomendasiin kalian ngetik ya, ini karena untuk kebutuhan durasi aja biar gak terlalu lama. Jadi saya sorry kalau gua harus copy paste dulu. Tuh. Nah di sini Sul, ini ada tipe data integer. Dari mana tipe data integer? Nanti dari sini kita bisa tahu ada function namanya type. Ketika nanti kalian bekerja atau ngoding dengan Python, kalian agak bingung nih variabel ini tuh tipe datanya apa nih. Kadang kita nggak bisa bedain, misalnya ini tuh integer atau string. Maksudnya kadang ada aja kesalahan, misalnya typo
yang ternyata datanya itu walaupun angka tapi di define-nya sebagai string Iya, iya tanda ada. kutip. Iya, Nah, betul kayak betul. gitu kan. Ah. Nah, kalian bisa mastiinnya dengan function namanya type ini kalau di Python. Jadi di sini kita akan coba ngeprint value dari x dan y beserta tipe datanya si x, variabel x ini apa dan variabel y-nya ini apa. Nah, di sini kita langsung buka terminalnya. Gede ya. Kalau diturunin dulu terminalnya. Nah, kita masuk ke working directory-nya di L8 ya. Nah, ini kalian kita ketikkan Python. Di sini gua kasih tau dulu ya, kita di sini gua pakai Python versionnya 3.3 ya. Nah, di sini data type kita coba lihat value-nya. Comment not wrong. Nah, Ada tipe tuh Bang, ada tipe. ada type. Ya salah. Enggak, udah tua sih gua. Gak apa sih Bang, merasa muda juga. Gak ada salahnya juga. Oke. Nah, ini dia. Di sini dia ngeprint out x-nya itu adalah 10 dan y-nya itu min 5 karena emang di sini kita define min 5. Nah, untuk tipe datanya di sini function type ini yang membalikan return tipe datanya yaitu integer. Nah, yang y juga integer. Nah, memang di integer itu kalian gua nggak tahu deh. Lu dulu gua pengen tahu dulu nih. Lu kan pernah belajar C atau Java ya? Iya. Nah, kalau di C atau Java itu ada perbedaan nggak antara integer yang minus sama yang tidak minus dalam penulisan tipe datanya? Nggak ada sih Bang. Nggak ada. Iya, soalnya di beberapa bahasa pemrograman gue juga lupa bahasa pemrogramannya apa. Ada perbedaan tuh. Kalau misalnya yang minus itu tipe datanya harus nulisin apa gitu keyword tertentu buat nandain kalau tipe data ini minus, assign atau unassigned gitu kan bahasa ininya, bahasa officialnya. Dan juga setahu gua kalau kayak Java sama C itu kan kalau lu mau nulis tipe data itu harus lengkap ya. Iya, kayak integer baru variable. Iya. Tipe data variable baru itunya. Nah, itu disebabkan karena gini, Srul. Kalau dalam secara umumnya dulu ya. Secara umumnya itu sebenarnya bahasa pemrograman itu kalau kita dalam konteks ngomongin tipe data tuh ada dua jenis. Ada yang statik, ada yang dinamik. Nah, Python ini dinamik. Sedangkan kayak C++ atau Java itu statik. Makanya ketika si Python menuliskan sebuah variabel, dia tuh nggak perlu spesifik nulisin di depannya yaitu integer atau apa string segala macam. Berarti itu termasuk kelebihan dari Python ya? Ya, itu salah satu kelebihannya. Jadi dalam penulisan itu lebih gampang. Karena penulisan lebih gampang, biasanya mempengaruhi performa ngoding dari si programmernya bisa lebih cepat selesainya. Iya, benar. Tapi juga memang bukan berarti tidak ada kekurangannya Python ini. Python ini karena dinamik, dia itu butuh interpreter. Salah satu kekurangannya itu butuh interpreter untuk menginterpretasikan program yang udah dibuat ke dalam bentuk bahasa mesin. Jadinya itu memproduce waktu lebih lama dalam proses runningnya. Beda kayak yang static programming language kayak misalnya tadi C atau Java, dia itu kan kalau mau kita pakai itu harus di-compile dulu. Iya, benar. Java itu jadi .jar sama kalau C itu jadi ya .exe, .binary lah pokoknya deh. Terserah lah itunya extensionnya apa, tapi dia binary kan. Nanti ada proses kompilasi di situ. Iya. Ada proses kompilasi sih. Bener gak sih bahasa Indonesianya? Pokoknya compile. Pokoknya itu compile. Ya pokoknya ada proses compile di situ, sehingga sebenarnya dari sisi performa di production use nantinya itu di real case-nya itu C itu memang biasanya lebih cepat. Jadi sebenarnya plus minus aja di sini tergantung case. Misalnya kayak gue butuh sebuah program yang memang
performa dalam sisi kecepatan itu nggak bisa ditawar. Pokoknya harus cepet lah gitu ya. Ya pilihannya mungkin kayak si Golang itu lebih prefer. Tapi gue juga kalau misalnya ada case di real environment nanti gue nggak butuh ini performanya secepat itu, karena gue lebih butuh kecepatan dalam penyelesaian ininya lu programnya lu. Misalnya data science itu lebih cenderung pakai Python. Pertama karena dia itu tidak diakses publik secara masif. Data science biasanya pakai itu untuk mengolah data kan. Iya. Dan yang kedua itu butuh cepat. Nah, Python ini library-nya lebih banyak, library bantuannya itu selain itu juga tools library pembantu untuk mengolah data juga lebih banyak. Nah, makanya kalau data data science, data atau data engineer itu lebih cenderung penggunaannya menggunakan Python. Walaupun bukan berarti harus pakai Python, karena bahasa pemrograman itu kalau menurut gua ya ini cuma bahasa. Lu milih bahasa pemrograman itu tergantung case lu. Berarti menyesuaikan lagi nanti lu butuhnya seperti apa. Nggak ada yang namanya satu solusi untuk semua masalah gitu. Iya. Lu harus tahu dulu ini bagusnya pakai bahasa pemrograman apa, jadi tulisnya karena contoh case atau usage-nya nanti itu keperluannya, requirement-nya seperti ini gitu. Nah itu salah satu hal umum yang perlu dinotis kalau lu mau jadi seorang software engineer sebenarnya. Dan teman-teman semua juga ya semoga dapat insight ya dari yang gua maksud ini. Sorry kalau misalnya membingungkan, tapi ya gua harap sih kalian paham lah maksudnya apa gitu ya. Nah, buat teman-teman juga yang memang nonton ini ternyata kalian itu sudah menjadi seorang software engineer yang memang jam terbangnya sudah sangat tinggi dan ada yang kurang-kurang tadi yang gue sampaikan, silakan aja tambahin di kolom komentar ya. Itunya tinggal komen saja guys. Komen aja guys. Enak banget nih cuman gitu doang. Oke. Nah ini kurang lebih gitu. Jadi karena ini Python dynamic, sifatnya dia itu nggak perlu pertama detail ngejelasin ini tuh harus integer, harus ditulis integer, ataupun juga harus dikasih keyword ini tuh assign atau minus sama unassign atau positif lah, bilang positif gitu. Oke, itu satu untuk integer. Selanjutnya kita masih ngomongin numerik yaitu float. Nah, untuk float contohnya mungkin seperti ini. Again, teman-teman gue sorry kalau gue harus copy paste karena ya durasi aja. Kalau teman-teman kalau bisa sih yang pengen yang ngoprek bareng, ngetik dari awal. Betul, biar lebih paham juga. Ya, biar mengasah ya. Iya, betul. Mengasah apa nih? Mengasah jari. Jari. Karena ngetik butuh otot jari tuh. Kayak mau ngomong yang lain tapi ngeles. Bukan ke arah situ. Dia mengasah skill tentunya. mengetik. Yeah. Betul. Oke, di sini contoh float. Float itu apa? Ya, lu tahu nggak float itu apa dulu? Desimal. Nah ya, desimal artinya koma-koma lah ya. Iya, koma-komaan gitu. Sama di float juga untuk bilangan minusnya atau positifnya itu nggak perlu ditulis ya. Pokoknya si Python itu udah cukup smart untuk bisa membedakan mana float, mana integer, mana yang bilangan minus sama yang bilangan positif. Gitu. Nah ini kita coba runningkan lagi. Nah ini hasilnya beda kan, yang satu A 3,14 minus yang B minus 2,71 dan tipe datanya float. Oke. Sangat terlihat sekali perbedaannya, jadi kayaknya nggak perlu dijelasin terlalu detail kan? Iya betul. Yang satu integer bilangan bulat, yang satu bilangan pecahan atau koma. Nah selanjutnya kita masih di numerik nih, bilangan kompleks kali ya, bilangan kompleks. Nah ini bilangan kompleks, gua udah siapin. Nah ini bang yang masih belum gua begitu paham. Oh gini. Iya. Bilangan kompleks itu ya sebenarnya kalau ngomongin bilangan kompleks ya kompleks itu bukan bilangannya, bukan ranahnya 100% programming sih.
Itu kan bilangan kompleks itu, kalau mau tahu bilangan kompleks itu apa ya, itu ranahnya yang lebih cocok matematika kan. Waduh, berarti matematika gue kurang nih. Gua ngomong gitu. Maksud gua. Iya. Ya, ini bilangan kompleks itu kalau lu mau tahu lebih detailnya ya lu harus ke pelajaran matematika yang bisa ngejelasin lebih jelas. Tapi yang jelas gini, kalau dalam konteks programming, kadang ada beberapa case software engineer dihadapkan dengan harus menggunakan bilangan-bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu di mana yang satunya bilangan real, satunya bilangan imajiner. Nah, di sini bilangan real itu adalah yang 2. Nah, bilangan imajiner itu adalah 3J. Nah, kadang I orang nulisnya di sini. Berarti imajiner tuh yang ada hurufnya gitu. Ya, ada hurufnya kayak begitulah kurang lebih penjelasannya. Nah, itu penjelasan kalau dari sisi kita yang orang IT lah, yang seorang programmer wannabe bahkan ya, belum jadi programmer tulen kan. Baru mau jadi programmer wannabe, masih belajar ya, mungkin cuma bisa jelasin sampai situ. Tapi teman-teman kalau emang penasaran mau tahu sebenarnya penjelasan lengkapnya apa bilangan kompleks, ya itu ranahnya matematika sebenarnya yang lebih cocok ngejelasin gitu. Tapi yang di kita cuma bisa bilang ini bilangan real sama bilangan imajiner, itulah bilangan kompleks itu. Case-nya gimana? Case-nya itu kadang kita bukan kita lah, kadang kita nggak tahu ya ke depannya kayak gimana. Ada programmer di luar sana yang memang bekerja itu dengan bilangan-bilangan kompleks karena software-software yang dia buat itu berkaitan sama perhitungan matematika yang detail, yang nggak boleh apa ya, bisa dibilang harus detail lah hasilnya itu, resultnya itu. Nah, contohnya apa? Misalnya kalau lu mau membuat sebuah software yang konteksnya membuat software simulator. Nah, itu kan apa ya, contohnya simulator pesawat terbang kayak gitu. Contoh kan. Ya bisa aja nanti lu ketemu kondisi di mana lu harus dihadapkan dengan perhitungan-perhitungan yang resultnya itu harus detail. Dan itu nggak cukup tuh dengan tipe data yang tadi tuh kayak integer, float. Itu harus pakai bilangan kompleks. Kayak gitu ya. Atau apalagi ya setahu gue sih mungkin yang detail apa yang software sensitif itu yang sekelas sama tadi lah, yang kayak simulator, emulator kayak gitu tuh lu pasti nggak bisa pasti bertemu dengan perhitungan matematika yang detail banget lah. Resultnya harus detail gitu. Kurang lebih gitulah penjelasannya kalau untuk bilangan kompleks itu kapan digunakannya ya. Tapi kalau lu sebagai seorang software engineer yang tidak sampai membuat software yang sensitif seperti itu, ya kayaknya jarang sih lu ketemu bilangan kompleks, perhitungan bilangan kompleks maksudnya. Nah, oke, kurang lebih gitu penjelasannya. Kita coba lagi aja kalau bilangan kompleks hasilnya seperti apa. Ya seperti yang diharapkan lah ya, tipenya kompleks num, real partnya, bagiannya yang bilangan realnya itu yang 2 nih. Nah, bilangan yang imajinernya itu yang 3. Oke, gitu. Tipe datanya di sini ya kompleks nih, kelasnya kompleks. Ini berarti ini tipe variabel kompleks num ini memiliki value dengan tipe data kompleks. Berarti itu yang huruf J-nya nggak diikut sertakan di ini tampilan itunya, hasilnya. Kalau dalam ininya nggak disertakan. Kalau misalkan banyak data gitu yang bentuk imaginary, nanti takutnya bingung nih ini. Maksudnya gimana tuh? Misalkan ada banyak nih 2 plus 3J plus 4A atau banyak bilangan imaginary-nya tuh. Iya. Terus kita mau lihat terus ada yang sama bilang imaginary, terus kita mau cocokin terus. Nah, ini kan di kompleks num ini kan gini kan, kalau di statik memang kita ngejelasin tipe data depannya kompleks ya atau apa integer segala macam. Kalau ini kan nggak dijelasin nih, pertama itu dulu. Nah, tapi si Python ini udah cukup smart interpreternya buat ngebedain ini tuh integer atau ini bilangan float atau bilangan kompleks. Tadi balik lagi gue jelasin dikit ya. Nah, karena ini bentuknya kayak gini nih, 2 plus 3J. Dia sebenarnya udah tahu nih bahwa yang 3J ini adalah sebuah bilangan imajiner. Walaupun datanya banyak ya? Walaupun datanya banyak. Nah, untuk memastikannya yang mana ya, kali aja kita iseng mau mastiin kan. Ini tuh yang bagian imajinernya yang mana.
Ya kalau dari kasat mata kita bisa ngelihat yang ada hurufnya. Iya. Tapi kalau dari sisi Python-nya dia bisa menggunakan keyword real sama keyword image. Jadi di sini lu variabelnya apa? Lu titik, ntar dia otomatis keluar keyword real, bukan otomatis keluar, pokoknya lu bisa pakai keyword real sama keyword image. Nanti lu bisa tahu nih, oh ini tuh bilangan bilangan realnya, bukan bilangan imaginernya. Dan dia kan di sini lihat nih, variabelnya cuma satu nih, kompleks num nih. Ya. Tapi di sini ketika didetailin kompleks num ini dot real, artinya si Python itu diminta oleh kita nih, programmernya, untuk menunjukkan mana bilangan real dari variabel kompleks num. Nah, ini dengan keyword real ini. Dan yang ini sebaliknya, mana bilangan imajiner dari variabel yang namanya kompleks num ini. Nah, dia nunjukin lah yang mana di sini 30 gitu. Kalau buat orang yang nggak percaya sama sistem gimana tuh Bang? Sama sistem, ya kita emang nggak bisa percaya sama sistem ya kan. Kita percaya sama yang dia. Waduh. Religi sekali. Jawab aja, dibecandain aja udah. Ya lu kan software engineer, ya lu yang harus cari tahu apakah ada kesalahan apa enggak di sistem itu. Kalau emang ternyata nggak percaya ya tanya aja software engineer-nya gitu. Misalnya lu CEO-nya kan. Gue nggak percaya. Ya lu tanya lah bawaan lu, software engineer lu mana nih? Coba buktiin ini bilangan imajiner ya. Gitu. Tapi kalau lu yang software engineer, lu ngomong gitu. Dodol. Itu kan tugas lu. Buat nyari tahu ini tuh bener nggak sistemnya, berjalan nggak gitu. Kenapa lu nanya lagi ke gua nanya siapa gitu. Bener Ya, bercanda teman-teman ya, itu bercanda doang lah. Tapi nanti teman-teman juga kalau misalnya ada yang masih bingung nanya-nanya tentang data type ini bisa di kolom komentar ya. Ya gua insya Allah bantulah kalau bisa. Bisa dong. Pasti bisa. Kalau masih basic Bang, masih basic. Oh iya masih basic. Iya, saya bisa kan Bang. Ntar kalau nggak bisa gue tanya Nasir gua. Waduh. Master kan. Bisa IoT. Amin. Bisa apa lagi deh? Bisa web. Sebenarnya itu cover doang sih. Biar terlihat keren kan. Ya kalau kita berdua ternyata nggak bisa, ntar kita bantu juga tetap dengan doa. Software engineer wannabe kok ditanyanya di kita aja belajar. Oke teman-teman, bercanda tadi ya, lanjut aja. Kita tadi numeric di Python mungkin cuma 3 sih ya, yang gue tahu cuma 3 sih. Gue nggak tahu lah ada lagi apa enggak. Tapi yang umumnya dipakai tuh 3 itu tadi, yang integer, float, lebih umum lagi yang integer sama float sih yang biasa dipakai. Nah ini Python pun karena dinamik dia integer, float gitu. Kalau di bahasa pemrograman lain integer tuh masih ada lagi detailnya tuh. Ada small integer, ada large integer, yang kayak gitu-gitulah. Kayak di Golang, kalau kalian ke playlist Golang tuh kan integer itu ada beberapa kategori tuh. Ada yang small, ada yang integer biasa gitu ya, ada yang large gitu ya. Gue lupa sih, tapi ya kalian lihat cek jadi dah videonya. Biar nambah-nambah view juga. Oke lanjut, sekarang kita ke tipe data selanjutnya, yaitu selain numerik kita masuk ke string. Oke, sekarang kita ke string. Ini benar ya, benerin dulu sebentar. Nah itu kalau emang harus sejajar gitu ya Bang? Enggak. Iya harus sejajar, nggak bisa indentationnya itu harus sama gitu. Kalau ini kan 2 kali spasi nih, atau 1 kali tab kalau di gua. Ya settingannya bisa beda-beda. Lu bisa setting tab sekali lu mencet tab itu berapa kali spasi itu bisa disetting di VS Code. Kalau di gua 2 kali spasi itu sekali tab gitu. Kalau nggak ini berarti error itu Bang? Bisa error? Iya bisa error kalau misalnya nggak apa namanya? Nggak sejajar ya. Oke, di sini gua ada contoh beberapa jenis string, hampir lupa. Di sini ya biasalah ya, kalau kita belajar bahasa pemrograman pasti template banget, hello world. String pertama ini hello, string kedua world. String ketiga variabelnya ini
Nah ini mau nyontohin multi-line string. Jadi string ini bisa ditulis dalam sebuah code block ini secara multi-line. Kalau yang ini penulisan kayak gini, lu bikin multi-line misalnya kayak gini ya, hello world. Nah ini error. Tapi kalau yang berarti ketentuannya harus kutipnya 3 itu. Kutipnya harus 3. Nah, ketika kutipnya 3, lu bisa multi-line. Itu bedanya sama kutip satu yang di atas yang word sama yang hello itu apa tuh? Sebenarnya nggak ada. Kalau secara fungsi nggak ada. Cuman gini, ketika lu di awal udah pakai kutip 1, maka endingnya tuh harus kutip 1. Ketika lu di sini naruh kutip 1, misalnya hello world. Nah ini jadinya gini nggak kebaca karena di sini kutip satunya udah ketutup. Tapi kalau lu di awal udah pakai kutip 1, terus di sininya lu pakai kutip 2 misalnya kayak gini, maka ini nggak error maksudnya, malah kutip 2-nya ini dianggap sebagai string juga. Kutip 2-nya yang ini dianggap sebagai string juga karena di awalnya udah ada kutip 1 gini. Nanti ini sebenarnya ada episode khusus namanya string manipulation lah ya. Kita benar-benar bahas detail tentang string, gimana cara mengolah string di Python. Tapi kurang lebih penjelasan singkatnya kayak gitu loh. Nah, Oke. Ini kita balikin dulu. Ya sebenarnya sih nggak usah dibalikin ya seharusnya. Udahlah kayak ini data type kayak gini ya. Jadi yang pertama itu jadi string itu tadi yang lu bilang bener, bisa dengan beberapa cara nulis. Ada yang menggunakan kutip 2, ada yang menggunakan kutip 1, ada juga yang menggunakan kutip 2 tapi 3 kali kalau untuk multi line. Nah ini kita coba print out. Ya semuanya untuk tipe datanya ini ya, type string 1, string 2, string 3 ini adalah str artinya string. Nah ini contoh penulisan tipe data string hello world sama ya ini multi-line string gitu. Bentar deh, tipe ini nih str1, str2 iya, nah ini nih str3. Nah ini juga ini nggak usah lah, ntar lah itu di bagian string manipulation aja gue jelasin detailnya nih. Tapi intinya kayak gitu ya Srol ya. Ini string 1, string 2 value-nya variabelnya, ntar value-nya ke extract. Ini juga variabel string 2. Lalu di sini untuk multi line. Nah itu untuk string nggak terlalu kompleks lah untuk sekarang ya, cuman gitu aja lah. Lalu setelah string lanjut tipe data apa tinggal boolean dulu. Oke, boleh boolean. Boolean itu juga yang simple. Nah oke, sekarang tipe data boolean full. Nah ini tipe data boolean. Ini ini ada error nih. Variable is literal true. Nah apa nih? Kenapa nih bang? Oh ini salah. Ini yang lu maksud nih tuh. Kalau misalnya nggak di tab, kalau nggak di di indentationnya di itu diperhatikan. Kan ini habis titik 2 nih. Nggak boleh di belakang, harus menjorok gitu ke beberapa spasi ke dalam gitu. Nah, kita ini kalau boolean mah udah gampang lah ya, nggak usah terlalu jelasin. Ini mah true sama false aja kan. True false. Gerbang logika. 1-0 binary. Iya. Nah ini kalau dicek, nah ini boolean. Oke. Bol tuh bang itu ya. Ini yang bikin orang luar ya, dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti ya. Langsung. Oke, selanjutnya lanjut lah ya. Apa lagi ya yang dicek ya? Tipe data. Oh udahlah, kalau fundamental cuma sampai situ. Paling kalau yang custom yang cuma ada di Python, bukan cuma ada ya, di
istilahnya cuma ada di Python ya. Kita coba langsung ke list atau bahasa tadi dulu apa? Array. Oke, ini array, gue juga udah siapin seperti biasa biar cepat. Nah, nah ini arraynya itu arraynya listnya itu yang ini nih, kan mirip kan kayak array kan, dia juga pakai kurung siku, tutup kurung siku, lalu di dalamnya itu ya value-value-nya ada yang integer, ada yang float, ada yang string, ada yang boolean. Nah ini kita coba jalankan. Yang terjadi adalah, nah ini dia. Yang pertama pastinya dia ini nge-print out biasa ya. Ini yang kedua ini dia nge-print out dengan spesifik indeksnya. Kalau array ini indeksnya 0, yang muncul adalah angka 1. Semua dimulai dari 0 kan? Iya, betul. Kayak apa baru? Gitu. Nggak ada yang lucu nih? Nggak ada. Udah malam. Oke. Jadi indeks nomor 0 itu ya 1 value-nya. Lalu di sini ada mylist min 1. Min 1 ini adalah yang indeks pertama tapi dihitung dari yang paling belakang. Jadi di Python itu lu bisa nulis indeks keberapa, lalu menggunakan minus penjelasannya ya. Jadinya itu dia ngambil dari yang paling belakang gitu. Ini misalnya gue ganti nih 2 nih. Iya. Berarti dia ngambil yang Python tuh bang. Nah, harusnya. Nah kan? Dia ngambil dari belakang tapi. Indeks paling indeks pertama tapi dihitung paling terakhir gitu. Dimulai dari terakhir. Nah kayak gitulah. Tapi kan tadi bilang di awal tuh dimulai dari 0 semua ya. Iya. Kenapa nggak min 0? Kalau min 0 kan jadinya nanti agak aneh, orderingnya itu berapa kali ke belakang gitu. Ngerti nggak? Kalau 0 kan itu kan kalau untuk normalnya kan dia mengidentifikasi indeksnya. Kalau ini bukan mengidentifikasi indeks tapi lebih kepada memberikan positioning urutannya, urutan indeks yang kedua dari belakang gitu. Bukan indeks nomor 2, bukan. Tapi indeks yang kedua dari belakang. Dan indeks kedua dari belakang itu kan ini si Python ini. Jadi kalau yang ini memang nama indeksnya atau value indeksnya 0. 1 ini, 2 ini gitu. Kalau ini tuh ngasih tahu urutan keberapanya dari indeks paling belakang gitu. Oke, paham bang. Nah intinya sih ini lu kemudahan juga buat lu, karena si Python udah cukup paham lah dengan lu cuma nulis kayak gini doang. Dia maksudnya suruh Python. Python lebih smart daripada gue ya bang. Gue gak ngomong gitu. Aduh, manusia. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Selanjutnya kita mau bahas tentang tuple. Oke. Nah ini sebelumnya list. Sekarang kita mau bahas tuple. Nah, tuple tuh kayak gini contohnya nih, gue udah juga siapin, semua udah gue siapin lah. Keren tuple yang tes Inggris itu bang. Apa? Keren tuple yang itu tuple. Tuple beda ya. Beda. udah malam guys, sorry guys. Terima aja udah Nasrul ngomong apa. Oke, ini tuple nih, dia itu bukan pakai kurung siku, tapi kurung biasa, bracket biasa gini. Nah, beda yang paling signifikan perbedaannya dari tuple ini adalah dia itu ketika lu udah nge-define di sini nih, lu udah nggak bisa ngerubah lagi nanti di selanjutnya. Sekali udah di-define nilainya udah itu aja gitu, immutable. Bahasa resminya immutable. Immutable. Imun. Mirip-mirip ke imun, buat daripada ke imut. Oke, kita coba ya jalanin. Nah, di sini bisa kedetek tipe datanya tuple, lalu elemen first elemennya itu adalah 10 kan. Lalu last elemennya itu adalah si string tuple. Oke, itu tuple. Lanjut
apalagi ya pembahasannya. Oh, set. Ya tentunya gue nggak jelasin detail di sini ya, Srul ya, karena di sini poinnya itu tipe data, bukan ngomongin listnya atau tupelnya gitu. Jadi kalau misalnya penjelasan tentang tadi integernya, tupelnya, itunya nanti kita ada ini sendiri kok, ada episode sendiri ya betul teman-teman ya semua ya, nggak cuma Nasrul doang. Stay tune aja berarti. Tapi di episode selanjutnya Nasrul yang bawain. Waduh. Boleh. Gue sih pura-pura doang guys. Ya sebenarnya masternya yang ini. Gue disuruh presentasi sama dia. Belajar presentasi gue nih. Oke, jadi ini adalah apa tadi ya? Jadi lupa kan? Set. Ini set dalam Python, kita langsung running aja, dia cepet. Nah kan di sini tipe datanya udah ke print out nih, set nih. Nah ini ya value-nya ya biasa lah ya kayak gitu. Berarti angka yang sama itu nggak bakal di print juga gitu. 2 kali kan di sini lihat ya. 1, 2, 3, 4. 3-nya cuma 1. Karena dia tahu ini set tidak boleh di print 2 kali. Dia tahu ini set dari mana, kayak dari sini nih. Kurungnya kurawal. Kalau tadi kurungnya siku kalau array biasa. Kalau tuples kurungnya biasa gitu kan. Nah, karena ini adalah sebuah sebuah set. Dia itu kalau misalnya ada yang duplikat nih angkanya nih, yang salah satunya aja yang diambil. Yang duplikatnya nggak diambil karena harus unik isinya. Nggak boleh 2 kali. Oke. Tadi itu tuple ya. Setelah tuple. Set. Oh iya, sorry guys, tadi set. Terakhir set. Aduh. Salah. Gue dimarahin sama master kan. Oh iya, karyawan. Aduh, karyawan. Oke, habis apa tadi? Set ya? Set. Kita mau coba ke dictionary. Nah, ini dictionary. Yang tadi gue sempat singgung, ini paling ini sih. Kamus. Nah, ini yang paling Yang paling apa tuh, Bang? Bukan penting juga, kalau penting mah semuanya penting, cuman ini tuh yang paling sering bakalan dipakai, bakalan sering digunakan kalau kita membuat API, REST API dengan menggunakan Python. Ini nih, jadi kalau kalian mau bikin Python untuk menjadi seorang software engineer, basicnya ke web developer ya, ini wajib paham sih penggunaan dictionary ini. Tapi ya di sini kita nggak bahas dictionary-nya, kita bahas tipe datanya maksudnya. Jadi nggak akan terlalu dalam lah pembahasan dictionary-nya. Oke, di sini udah punya juga dictionary. Dictionary ingat tadi bedanya apa dari list? Yaitu bukan index. Hanya key dan value. Betul. Nah, di sini key-nya berarti dalam contoh ini name adalah key-nya. Dan value dari name adalah Alice, yaitu sebuah string. Nah, di sini key-nya age, yaitu value-nya integer 25. Value-nya 25 itu ada integer. Nah, student adalah student ini key juga dan value-nya boolean. Nah, di sini udah dicoba di print aja. Oke, dictionary semua di print. Alice S5 ini value-nya dictionary. Kalau di sini gua mau ngide sedikit, misalnya gua tambahin kayak gini. Ini misalnya gua mau my dictionary, gua ngambil apa ya? Tadi kurung bukanya mana? Key-nya age. Kurang string. Oke. String kayak gini. Apa yang akan terjadi? Ya, error. Kenapa error tuh, Bang? Karena salah nulis, sintaksnya invalid syntax. Oke. Ya, jadi karena salah nulis ya intinya ya. Ini invalid syntax, tadinya gue ngide pengen ngasih tahu kalau s ini tipe datanya integer, cuman kan harusnya dimasukin dulu ke variabel ya. Iya. Nah, Asrul kelihatan banget kan
Masternya ini tadi gue diajarin, gue di belakang tuh. Aduh. Gitu. Sorry ya guys ya, emang Nasrul nggak mau ini, dia nggak mau depan kamera, parah. Kita coba deh, kita ngide dikit. Tes aja coba. Oke, di tes ini kita lihat tipenya apa. Oke. Yap. Nah, kalau kayak gini cara nulisnya benar. Jadi tadi kalau ditanya kenapa, ya invalid syntax karena cara nulisnya salah gitu. Harusnya dimasukkan dulu ke dalam variabel lalu kita tes. Nah, ini kan untuk mydict dengan key-nya h ini value-nya adalah sebuah integer. Nah, di sini kan integer nih buktinya. Nah, kalau misalnya kita ganti name, value-nya berarti harusnya apa? String, betul. Kalau misalnya is student bol. Kirain Kan bola aja lu bener tahu. Ya. Salah ini, jangan nulis kan jadinya gara-gara lu. Jadi nggak fokus tuh. Kalau is student berarti boolean. Jangan bul. jangan Bul. multitafsir itu. Iya. Lu kayak zamannya ini lu Asia lu SMS per kata. Lanjutin boolean. Oke. Kalau Iskandar ya enggak ada. Aduh. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi tadi kalau ini dictionary, tinggal satu lagi nih yang belum kita bahas nih, yaitu adalah jeng non. Jadi tipe data non ini cuma ada di Python. Ya mungkin di bahasa programming ada, cuman terminologinya bahasanya non itu cuma ada di Python, yang artinya non itu adalah nothing. Jadi ketika variabel diberi value none, itu artinya variabel ini nih tidak punya value. Bukannya value-nya nol itu masih nilai, tapi ini tidak ada kosong. Tidak ada value kosong atau void atau nothing. Nah, ini kalau kita, jadi kalau di bahasa pemrograman lah, lebih tepat di bahasa mesin itu nanti itu sesuatu yang berbeda. Bahkan kayaknya di matematika juga beda kan antara kosong sama nol. Nah, gue tapi nggak mau ngomong lebih jauh nih karena bukan bidangnya gitu kan. Iya, betul. Jangankan bidangnya, jangankan mastering ya, bidangnya aja bukan gitu kan. Nah, oke, kalau ini kita coba. Nah, ya, hasilnya adalah non-type. Nah, oke. Jadi di sini kita intinya mau ngenalin data-data type di Python beserta gimana caranya kita mau tahu kalau ini tuh tipe datanya apa. Tadi seperti lu bilang, kadang-kadang kita pengen make sure ini tuh variabel ini tipe datanya apa nih. Gak bisa cuma nebak, gak bisa cuma sekilas dari mata. Ada case-case di mana kita pengen tahu dan kita nggak bisa nebak kalau cuma sekedar dari mata gitu. Kalau ini kan jelas ya karena variabel udah kita define duluan. Jadi kita sebenarnya tanpa bantuan function type ini kita udah tahu sebenarnya ini tipe data apa. Tapi kalau di real case itu kan kadang data itu atau variabel itu adalah didapatkan dari data yang ditransmit via valen. Aduh, bisa nyanyi dong datanya. Keren banget dong. Via jaringan maksudnya, via jaringan. Jadi via network, via internet. Data itu udah dikirim, udah di-encode, lalu ditangkap oleh variabel. Kita mau tahu tuh di data ini sebenarnya tipenya string atau integer. Karena kalau cuman sekedar di print, hasilnya sih angka. Tapi kenapa ketika dilakukan misalnya penjumlahan, kok error? Karena ternyata pas dicek, walaupun dia bentuknya angka ketika di print, tapi ternyata tipe datanya string. Makanya ketika melakukan penjumlahan, ya string nggak bisa dijumlahin dong. Betul. Harus diubah dulu jadi ke nomor dulu atau integer atau float apapun, tergantung case-nya. Betul. Nah, cara kita memastikan itu dengan function type yang udah disediain dari Python-nya sendiri gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak dulu? Cukup jelas sih karena cukup jelas. Bukan begitu. Kan karena latar belakang kan udah paham lah basic dari ini. Jadi cuman mahamin sedikit sintaknya. Oke. Jadi gitulah seru gimana. Padahal teman-teman dia udah lebih ngerti sebenarnya.
Gue nih pura-pura aja. Yang gue lihat dari Python Apa? karena gue belajarnya si plus sama Java ya. Lebih simpel aja sih dia ini sintaknya. Iya, memang kalau lu ngomongin simplicity dalam lo kenyamanan dalam coding, memang Python lebih nyaman. Apalagi banyak bukan tools lah, library dan function bantuan. Function type ini nih, ini kan kita tinggal pakai nih. Sebenarnya udah dibuatin built-in dari Python ya kan. Kalau Java atau C kan harus Mungkin dibuat harus lagi, dibuat lagi kan. sendiri. Terakhir waktu zaman gua belajar saya harus dibuat lagi. Iya, Tapi gua nggak tahu kalau sekarang ternyata mungkin ada rilis terbaru yang lu ada function gitu kan. Tapi ya gini, bukan berarti kita bisa melihat atau memilih bahasa pemrogram itu cuman dari satu perspektif doang, yaitu enakan pakai ini atau enakan itu, karena kita harus ngeliat case-nya juga nanti di lapangan. Menyesuaikan lagi. Nah, harus dikalkulasiin lagi apakah kita lebih cocok menggunakan Python atau mungkin C atau mungkin Golang untuk tipe atau case requirement seperti yang ada di realnya di lapangan. Kayak misalkan gue kasih contoh ya Bang ya. Boleh. Kan gue belajar IoT juga nih Bang. Betul. Nah itu IoT tuh ada yang diharuskan harus menggunakan C++ atau C. Nah itu contohnya. Nah, kalau tebakan gua, correct me if I'm wrong, teman-teman, nanti di kolom komentar tambahin aja atau koreksi kalau salah. Kalau IoT itu memang lebih disarankan menggunakan C karena dia itu menyangkut embedded system yang kapasitas hardware segala macamnya itu minim. Iya, betul. Ya kan? Lu nggak bisa pakai Python yang interpreternya besar untuk ditanam. Bisa secara teknis, teman nggak efisien ketika di real environment. Jadi memang makanya disarankan menggunakannya tadi si penggunaan bahasa untuk keperluan IoT. Nah itu salah satu contohnya. Ya. Gitu. Gitu aja. Pulang nih. Jadi diusir. Ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan episode kali ini tipe data ya, kita belajar mah tipis-tipis aja ya, dikit-dikit tapi sering istiqomah gitu kan. Gak usah banyak-banyak tapi ujung-ujungnya ngantuk, nggak ada yang didengar. Oke, sampai sini aja dan ya pastinya di akhir atau di ending video sama seperti video-video teknis lainnya, gue mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dari gua, dari Nasrul juga, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja, baik yang atau kesalahan-kesalahan lain baik yang teknis atau non teknis ya yang mengganggu kenyamanan kalian. Ya kita mohon maaf. Dan juga buat teman-teman sekalian yang merasa video ini bermanfaat, tolonglah bantu di share video ini atau di subscribe juga atau ya di like, di apa lagi ya? Bantu ramaikan lah kita. Tombol lonceng. Iya. Tombol lonceng juga. Tapi ketika kalian mencet itu pastikan ganjil ya. Kalau genap percuma. Subscribe lagi. Harus ganjil. Terus lu mau 500 kali juga yang penting ganjil lah, itu urusan lu. Betul. Oke, oh ya Nasrul ada yang mau diomongin di akhir video? Nggak ada? Mau share isi IG mungkin? Nggak perlu. Bukan Starboy, maaf. Udah punya ini belum lo? Cewek kali aja ada yang mau kenalan, J. Udah taruh, mohon maaf. Aja. Boleh juga, alasannya aja banyak nih anjir. Oke, ya udah kalau nggak ada juga dari Nasrul, sekali lagi thank you semuanya. Sampai jumpa di episode Techinet selanjutnya. Bye.